Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Mutiara Randa Farida dari kelas ekstensi 7B dengan nomor MPM 201743500502. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan penjelasan salah satu contoh soal dalam kategori materi metode LPP dengan Big M Method minimasi. Berikut adalah soalnya ya. Gunakan metode Big M untuk menyelesaikan LPP tertentu, minimalkan fungsi Z sama dengan 5x1 min 6x2 dikurang 7x3. Berikut adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendala pertama adalah x1 plus 5x2 dikurang 3x3 lebih besar sama dengan 15. 5x1 min 6x2 tambah 10, x3 dikurang sama dengan 20. x1 plus x2 tambah x3 sama dengan 5. Dan x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Berikut adalah penjabaran pertama ya. Kita sudah dapatkan 3 fungsi kendala dari soal yang sudah tertera pada slide berikutnya. Kita harus mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan beberapa syarat. Di sini untuk persamaan pertama yang kita akan buat dari pertidaksamaan x1 plus 5x2 min 3x3 lebih besar sama dengan 15. Kita tambahkan nilai S1 dikarenakan fungsi lebih besar sama dengan bertanda harus ditambahkannya min S, sehingga nilainya menjadi x1 plus 5x2 dikurang 3x3 min S1 sama dengan 15. Lalu di sini ternyata fungsi S1-nya itu sendiri bernilai negatif, sehingga kita perlu tambahkan nilai R lagi, karena untuk membuat nilai S1 ini menjadi positif, sehingga menjadi x1 plus 5x2 dikurang 3x3 min S1 plus R1 sama dengan 15. Untuk persamaan kedua berikut adalah pertidaksamaannya, yaitu 5x1 min 6x2 tambah 10x3 kurang dari sama dengan 20. Di sini tanda kurang dari sama dengan, sehingga kita perlu menambahkan nilai S2 bertanda positif, sehingga persamaannya menjadi 5x1 min 6x2 plus 10x3 ditambah S2 sama dengan 20. Untuk persamaan ketiga dari persamaan x1 plus x2 plus x3 sama dengan 5, di sini sudah berbentuk persamaan ya, tapi kita perlu juga menambahkan nilai R2 menjadi S1 plus x2 tambah x3 tambah R2 menjadi 5. Dan di sini udah ada kolom yang tertera dan berisi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada persamaan yang kita buat. Dan untuk deretan pertama ini kita dapatkan dari fungsi minimasi Z-nya atau rumusnya. Ada min 5, 6, 7, 0, 0, min M. Kenapa dapat min M? Karena rumusnya adalah Z sama dengan x1 plus x2 plus x3 tambah s1 tambah s2 tambah mr1 mr2. Karena kita pindahkan ke kiri, jadi Z min 5 plus M plus 7 plus min S1 min S2 min MR1 min MR2 gitu asal muasalnya. Berikut tabel awal yang kita dapatkan dari mengkonversi pertidaksamaan menjadi persamaan. Lalu berikut ada tabel 1. Kita dapatkan dari mengkalikan dengan matriks. Kenapa sih kita kalikan matriks? Untuk membuat tadi min M ini jadi 0 ya. Sehingga untuk deretan X1 kita kalikan matriks 0 mm dikali X1 dikurang 5 menjadi 2M min 5. Untuk X2 matriks 0 mm dikali X2 tambah 6 menjadi 6M plus 6. Untuk X3
0 mm, matriks 0 mm dikali X3 ditambah 7 menjadi min 2M plus 7. Lalu untuk S1 matriks 0 mm dikali S1 tambah 0 menjadi 0. Pada S2 matriks 0 mm dikali S2 ditambah 0 menjadi min M. Dan untuk RHS atau ruas sebelah kanan dikali matriks 0 mm dikali RHS ditambah 0, hasilnya adalah 20M. Jadi didapatkan tabel berikut dari perhitungan ini ya. Lalu untuk melakukan perhitungan pertama, kita cari pada X1, X2, X3 paling nilai yang bernilai besar itu yang mana. Kita patokannya dari nilai M itu sendiri ya, anggap M itu bernilai 1, berarti kita lihat angkanya yang bergandengan dengan M ini yang paling besar ya. Di X1 ada 2M, di X2 ada 6M, di X3 ada min 2M. Di sini udah terlihat ya bahwa yang paling besar adalah X2 yang bernilai 6M plus 6, sehingga kita highlight menjadi merah untuk deretan X2. Lalu untuk menentukan angka kunci sama seperti metode simplex sebelumnya, kita mencari dengan cara RHS atau yang sebelah kanan ini dibagi dengan kolom yang di highlight menjadi nilai yang kita tentukan dari nilai yang terbesar. Kita bagi yang mendapatkan nilai terkecil positif. Ya, di sini kita yang bagian sini nih, deretan 5 min 6 sebagainya itu, atau kita bisa sebut sama barisan B1. Ini kita nggak ikut perhitungan pada rasio dikarenakan kalau 20 dibagi min 6 ini hasilnya negatif, tidak termasuk dalam kategori untuk menentukan angka kunci karena harus bernilai positif terkecil. Sehingga kita hanya membagi ini 15 dibagi 5 dan 5 dibagi 1. Hasilnya yang paling kecil adalah 15 bagi 5 sama dengan 3. Sehingga di bagian sini yang kita highlight menjadi hijau dan menjadi angka kunci. Sehingga ini harus menilai 1 dan sisanya menilai 0 untuk deretan X2 nya saja ya. Lalu untuk perhitungan pertama kita buat menjadi aksen pertama. Dan untuk angka kunci ini posisinya ada di B2, sehingga B2 aksen sama dengan 1/5 B2. Kenapa 1/5 B2? Karena kita berniat untuk menjadikan 5 ini menjadi 1, sehingga rumus apa yang bisa kita masukkan sehingga 5 ini menjadi 1, yaitu dikali 1/5, sehingga rumusnya adalah 1/5 dikali B2. Kita aplikasikan dari kiri ke kanan ini ya, yang di highlight biru, sehingga 1/5 dikali 1 menjadi 1/5, 1/5 dikali 5 sama dengan 1, 1/5 dikali min 3 sama dengan min 3/5, 1/5 dikali 0 sama dengan 0, 1/5 dikali min 1 sama dengan min 1/5, 1/5 dikali 1 sama dengan 1/5, 1/5 dikali 0 sama dengan 0, dan terakhir ada 1/5 dikali 15 sama dengan 3. Nilai-nilai yang kita dapatkan dari perhitungan B2 aksen ini kita masukkan ke kolom yang berikutnya di sini ya. Ini sudah tertera min 5, ada min 1/5, ada 1/5 sesuai yang deretan sini ya. Lalu kita cari untuk B1 aksennya. B1 aksennya rumusnya adalah B1 plus 6 kali B2 aksen. Kenapa di sini rumusnya seperti itu? Selain yang tadi 5, sisanya harus bernilai 0 ya untuk deretan X2. Dan di sini si B1 aksen ini bernilai min 6, sehingga rumus apa yang bisa kita masukkan sehingga bernilai 0, yaitu rumusnya seperti berikut: B1 tambah 6 dikali B2 aksen. Kita masukkan ya rumusnya ke angka-angka yang ada di kolom ini, yaitu 5 ditambah 6 dikali 1/5 sama dengan 31/5, min 6 tambah 6 dikali 1 menjadi 0, 10 ditambah 6 dikali min 3/5 sama dengan 32/5, 1 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 1, 0 ditambah 6 dikali min 1/5 sama dengan min 6/5, 0 ditambah 6 dikali 1/5 sama dengan 0, 0 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 0, dan terakhir 20 ditambah 6 kali 3 sama dengan 2. Sorry, di sini
kita masukkan di sini ya teman-teman. 31/5 bukannya 2 ya, salah ketik saya, di sini harusnya 38. 20 tambah 18, 38. Lalu kita cari perhitungan untuk B0 aksen 1 sama dengan B0 dikurang 6M plus 6 dikali B2 aksen. Di sini sama seperti sebelumnya, karena pada X2 yang pertama itu adalah 6M plus 6, jadi kita kurangkan dengan yang sama itu 6M plus 6 juga, sehingga hasilnya menjadi 0. Sehingga kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumusnya, menjadi 2M min 5 dikurang 6M plus 6 dikali 1/5 menjadi 4M min 31/5. Lalu 6M plus 6 dikurang 6M plus 6 dikali 1 sama dengan 0. Min 2M plus 7 dikurang 6M plus 6 dikali min 3/5 sama dengan 8M plus 53 dibagi 5. 0 dikurang 6M plus 6 dikali 0 sama dengan 0. Min 6 dikurang 6M plus 6 dikali min 1/5 sama dengan M plus 6 dibagi 5. 0 dikurang 6M plus 6 dikali 1/5 sama dengan min 6M min 6 dibagi 5. Min 6M min 6/5. Lalu 0 dikurang 6M plus 6 dikali 0 sama dengan 0, dan 2M min 6M plus 6 dikali 3 sama dengan 2M min 18. Lalu kita masukkan hasil dari B0 aksen ini ke sini ya. Lalu untuk B3 aksen rumus adalah B3 dikurang 1 dikali B2 aksen. Langsung kita masukkan angka-angkanya ke rumusnya, menjadi 1 dikurang 1/5 menjadi 4/5. 1 dikurang 1 menjadi 0. 1 ditambah 3/5 menjadi 8/5. 0 dikurang 0 menjadi 0. 0 ditambah 1/5 menjadi 1/5. 0 dikurang 1/5 menjadi min 1/5. 1 dikurang 0 menjadi 1, dan 5 min 3 menjadi 2. Lalu kita masukkan di sini hasilnya. Tapi ternyata X1 X2 ini masih bukan bernilai 1 atau 0 ya. Sehingga kita cari seperti yang sebelumnya, yang paling terbesar angkanya. Sehingga yang paling terbesar adalah X3, 8M plus 53 per 5. Lalu kita cari angka kuncinya sama seperti berikutnya. Kita bagi RHS-nya dibagi kolom X3-nya yang bernilai kecil positif. Dan kita dapatkan pada B3 ya, B3 aksen ini bernilai rasionya 1,25. Lanjut kita ke aksen 2. Kita mulai dari B3 ya. Jadi kita perhitungkan dari yang sebelumnya adalah aksen 1, sekarang aksen 2. Jadi B3 2 aksen sama dengan 5/8 dikali B3 aksen. Kenapa 5/8? Karena di sini fungsinya adalah kita mau membuat dia menjadi nilainya 1, dan di sini 8/5 dikali 5/8 menjadi hasilnya jadi 1. Sehingga kita masukkan saja angka-angkanya sesuai rumus yang sudah kita tentukan, menjadi 5/8 dikali 4/5 sama dengan setengah. 5/8 dikali 0 sama dengan 0. 5/8 dikali 8/5 sama dengan 1. 5/8 dikali 0 sama dengan 0. 5/8 dikali 1/5 sama dengan 1/8. 5/8 dikali min 1/5 sama dengan min 1/8. 5/8 dikali 1 sama dengan 5/8. 5/8 dikali 2 menjadi 5/4. Hasil yang kita dapatkan dari B3 aksen kita masukkan ke kolom yang baru. Kita taruh di sini ya. Berikutnya kita cari untuk B1 2 aksen. Rumusnya adalah B1 aksen dikurang 3 2/5 dikali B3 2 aksen. Dan kita langsung masukkan saja untuk angka-angkanya sesuai rumusnya. Ini sama seperti sama seperti sebelumnya. Kita buat rumus seperti ini untuk mendapatkan hasil 0 pada yang deretan X3. Sehingga ketika kita masukkan angkanya sebagai berikut: 3 1/5 dikurang 3 2/5 dikali setengah menjadi
3, 0 dikurang 32 per 5 dikali 0 sama dengan 0, 32 per 5 dikurang 32 per 5 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurang 32 per 5 dikali 0 sama dengan 1, min 6 per 5 dikurang 32 per 5 dikali 1/8 sama dengan min 2, 6 per 5 dikurang 32 per 5 dikali min 1/8 sama dengan 2, 0 dikurang 32 per 5 dikali 5/8 sama dengan min 4, 38 dikurang 32 per 5 dikali 5/4 sama dengan 30. Hasil perhitungan kita dapatkan dari B12 aksen, kita masukkan ke kolom yang baru dan ada posisi B1 aksen di sini. Lalu kita masuk perhitungan B02 aksen, rumusnya adalah B02 aksen dikurang 8M plus 53 per 5 dikali B3 2 aksen. Dan ini didapatkan seperti penjelasan sebelumnya, kita harus dapatkan dari tanda segitiga ini menjadi 0 kecuali yang menjadi angka kunci, sehingga kita langsung masukkan saja angkanya pada rumus berikut adalah 4M min 31 per 5 dikurang 8M plus 53 per 5 dikali setengah sama dengan min 115 per 10, 0 dikurang 8M plus 53 per 5 dikali 0 sama dengan 0, 8M plus 53 per 5 dikurang 8M plus 53 per 5 dikali 1 sama dengan 0, 0 tambah 8M plus 53 dikali 0 sama dengan 0, M plus 6 per 5 tambah 8M plus 53 dikali 1/8 sama dengan 1/8, min 6 dikurang 6M per 5 tambah 8M plus 53 dikali min 1/8, hasilnya adalah min 40M plus 5 per 40, lalu 0 ditambah 8M per 5, 8M plus 53 dibagi 5 dikali 5/8 sama dengan min 8M min 53 per 8, lalu 2M min 18 tambah 8M plus 53 dibagi 5 dikali 5/4 sama dengan min 125 per 4. Lalu hasil dari di sini kita langsung masukkan B0 berarti di sini ya teman-teman. Lalu kita masuk perhitungan untuk B2 aksen. B22 aksen. Tunggu sebentar. Rumusnya adalah B2 aksen 1 tambah 3 per 5 dikali B3 2 aksen. Lalu langsung kita masukkan saja angkanya menjadi 1/5 plus 3 per 5 dikali setengah. Hasilnya adalah setengah. 1 tambah 3 per 5 dikali 0 sama dengan 1, min 3 per 5 ditambah 3 per 5 dikali 1 menjadi 0. Lalu ada min 1/5 tambah 3 per 5 sama dikali 1/8 menjadi min 1/8. 1 per 5 ditambah 3 per 5 dikali min 1/8 sama dengan 1/8. 0 tambah 3 per 5 dikali 5 per 8 sama dengan 3 per 8. 3 ditambah 3 per 5 dikali 5 per 4 sama dengan 15 per 4. Dan berikut adalah hasil yang kita taruh di sini ya. Dan di sini ternyata masih ada bagian yang minus di sini. Berarti ini yang akan kita lakukan perhitungan berikutnya atau menjadi aksen 3. Dan kita tentukan angka kuncinya, kita masukkan yang ini yang ke kuncinya di bagian 3. Jadi ini 1 sisanya 0 ya kita buat. Berikut perhitungannya ada B1 3 aksen sama dengan sepertiga B1 2 aksen. Kenapa seperti itu? Karena tadi nilainya 3, kita coba untuk menjadi hasilnya 0. Kita coba untuk hasilnya menjadi 1, sehingga kita kalikan sepertiga. Karena 3 dikali sepertiga menjadi 1. Sehingga kita masukkan angkanya ke dalam rumus yang sudah kita tentukan, yaitu sepertiga dikali 3 menjadi 1, sepertiga dikali 0 menjadi 0, sepertiga dikali 0 menjadi 0, sepertiga dikali 1 menjadi sepertiga, sepertiga kali min 2 sama dengan min 2 per 3, sepertiga dikali 2 menjadi 2 per 3, sepertiga dikali min 4 sama dengan min 4 per 3, sepertiga kali 30 sama dengan 10. Lalu untuk B2 3 aksen, rumus adalah B2 2 aksen dikurang setengah B1 3 aksen. Karena kita ingin membuat hasil itu menjadi 0, sehingga langsung kita masukkan saja rumus ya. Jadi setengah dikurang setengah dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang setengah dikali 0 menjadi 1. 0 dikurang setengah dikali 0 menjadi 0. 0 dikurang setengah dikali sepertiga menjadi min 1/6.
min 1/8 dikurang 12 dikali min 2/3 menjadi 11/24. 1/8 dikurang 1/2 dikali 2/3 menjadi 25/120. 3/8 dikurang 1/2 dikali min 4/3 menjadi 25/24. Dan 15/4 dikurang 1/2 dikali 10 menjadi min 5/4. Dan hasil pada B2 3 aksen kita masukkan langsung ke rumus yang ke kolom ini. B2 aksen berarti di sini ya. Lalu ada B3 3 aksen, rumus adalah B3 2 aksen dikurang 1/2 B1 3 aksen. Lalu langsung kita masukkan saja angka-angkanya pada rumus tersebut. Jadi 1/2 dikurang 1/2 dikali 1 menjadi 0, 0 dikurang 1/2 dikali 0 menjadi 0, 1 dikurang 1/2 dikali 0 menjadi 1, 0 dikurang 1/2 dikali 1/3 menjadi min 1/6, 1/8 dikurang 1/2 dikali min 2/3 menjadi 11/24, min 1/8 dikurang 1/2 dikali 2/3 menjadi min 11/24, 5/8 dikurang 1/2 dikali min 4/3 sama dengan 31/24, lalu 5/4 dikurang 1/2 dikali 10 menjadi min 15/4. Hasil dari B3 3 aksen kita langsung masukkan ke kolom yang ini ya. B3 3 aksen. Lalu untuk terakhir ada B0 3 aksen, rumus adalah B0 2 aksen ditambah 115/10 dikali B1 3 aksen. Langsung kita masukkan angka-angkanya ke rumus berikut, jadi 0 ditambah 115/10 dikali 1 menjadi 0, 0 plus 115/10 dikali 0 menjadi 0, 0 tambah 115/10 menjadi 0, 0 tambah 115/10 dikali 1/3 menjadi 115/30, min 1/8 ditambah 115/10 dikali min 2/3 menjadi 935/10, min 40M tambah 5 dibagi 5 tambah 115/10 dikali 2/3 menjadi 120M min 935/120, min 8M min 53/8 ditambah 115/10 dikali min 4/3 menjadi min 120M dikurang 1125 dibagi 120, dan terakhir adalah min 125/4 ditambah 115/10 dikali 10 menjadi 335/4. Langsung kita masukkan di kolom B0 3 aksen. Sini udah terlihat ya, bisa kita simpulkan bahwa di sini hasil dari Z yaitu 335/4, X1 10, X2 min 5/4, X3 min 15/4. Lalu langsung kita masukkan ke rumus. 5 dikali 10 min 6 dikali min 5/4 dikurang 7 dikali min 15/4. Hasilnya ternyata sama. Jadi nilai Z yang ditemukan sesuai dengan nilai X1, X2, X3 yang sudah kita temukan juga. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah untuk dipahami penjelasan saya. Sekian dari saya yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.